tahun 1885 komunitas adat yang mengikuti ajaran Madrais itu sudah berkembang pesat, bahkan sampai keluar Cigugur, hampir menyeluruh ke Jawa Barat. Pikukuh Tilu itu bukan sebuah ajaran baru. Beliau katakanlah meremajakan kembali tuntunan-tuntunan leluhur Sunda gitu ya. Kalau kita baca satu ajaran dari Pikukuh Tilu itu, terutama tentang ngaji badan dan iman kana tanah itu. Setelah saya membaca itu, saya kok menduga sebetulnya Madrais itu mengajarkan nasionalisme kepada pengikutnya. Sebelum periode Budi Utomo, gerakan nasionalisme itu sudah muncul, sudah dikembangkan oleh Pangeran Madrais dengan bahasa yang mungkin saat itu belum bisa diterima. Kalau kita bangsa kita mau merdeka, harus makan dan minum keringat sendiri. Pemaknaan minum dan makan keringat itu mandiri sebagai bangsa, berdaulat sebagai bangsa dengan menggali jati diri. Letak geografis Paseban Tripanca-Tunggal 650 meter di atas permukaan air laut dan terletak di wilayah Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, termasuk di kaki Gunung Ciremai. Paseban Tripanca-Tunggal sebagai rumah adat atau sebagai bangunan cagar budaya nasional yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Didirikan oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat. Kala itu beliau memiliki gagasan untuk membangun sebuah padepokan, di mana kebutuhan padepokan itu untuk menggali kesadaran kebangsaan dan kesadaran kemanusiaan yang betapa pentingnya kala itu perlu dibangun. Beliau tidak berasal dari Cigugur ini, tapi beliau berasal dari sebuah kepangeranan Gebang di daerah Losari gitu ya. Nah, beliau sejak kecil hidup di Cigugur bersama Kuwu Sastrawadana untuk maksud bahwa jejak kepangeranan Gebang, keturunannya itu disembunyikan. Pangeran Madrais itu sebetulnya dia seorang keturunan dari Keraton Gebang. Keraton Gebang itu 1809, tahun 1809 itu dihilangkan kekuasaannya, dilucuti kekuasaannya oleh Dendels. Karena nenek moyangnya pendiri Keraton Gebang juga pangeran-pangeran yang suka memberontak terhadap kekuasaan kolonial VOC saat itu. Pada tahun 1831 itu ada seorang pangeran Gebang yang kemudian menikah dengan seorang perempuan dari Lebak Wangi, Kuningan. Setelah hamil 7 bulan, si Kastowi ini hamil 7 bulan, Pangeran Alibasa Sutajaya yang terakhir itu kemudian wafat. Ya. Dia memberikan surat wasiat yang menginginkan bayi yang dilahirkan oleh Kastowi itu diberi nama Sadewa. Baru kemudian setelah dititipkan kepada seorang lurah yaitu bernama Ki Sastrawadana, nah kemudian anak ini dididik dengan nama Taswan, dengan diperkenalkan sebagai seseorang bernama Taswan. Setelah peristiwa Perang Tambun dan Bekasi tahun 1869. Nah, waktu itu Pangeran Madrais dulu dikenalnya waktu Perang Tambun Bekasi itu dengan sebutan Bapak Rama dari Cirebon. Di situ dari
Pangeran Madrais dijatuhi hukuman mati. Tahun 1869, Madrais itu terlibat dalam pemberontakan di Tambun. Ada peristiwa Tambun tahun 1869, itu pemberontakan orang-orang Tambun melawan tuan tanah begitu, tahun 1869. Dan di sana diceritakan bahwa dia ditangkap dan kemudian akan dihukum mati. Tapi tiba-tiba sehari sebelum hukuman mati itu dilaksanakan, ditemukan di penjara itu sudah meninggal. Nah, ini sebetulnya ada cerita menarik karena diperkirakan dia melarikan diri. Jadi Madrais itu melarikan diri dari penjara dan digantikan oleh mayat orang lain di dalam penjara itu. Nah, setelah itu ya sudah, Madrais itu mengembara kemana-mana, bahkan sampai ke Jawa Timur dengan berbagai nama. Ada yang pernah menyebut dengan nama Gusti Ahmad, ada yang menyebutnya Pangeran Putih, segala macam. Baru kemudian tahun 1880-an, Madrais pulang ke Cigugur. Nah, pulang ke Cigugur itu untuk menikah dan mendirikan sebuah seperti pesantren atau padepokan begitu untuk mengajarkan ilmunya. Nah, tahun 1885 itu menurut Bupati Ahmad dari Kuningan yang mengirim surat kepada Residen Cirebon Van der Meer tanggal 15 Juni 1925 bahwa tahun 1885 sudah terbentuk komunitas penghayat aliran kepercayaan Madrais ini, kelompok komunitas pengikut Madrais di Cigugur tahun 1885. Itu sumbernya dari Bupati Kuningan bernama M. Ahmad yang mengirimkan surat kepada Residen Cirebon namanya Van der Meer tanggal 15 Juni 1925. Jadi sejak kapan sebetulnya terbentuknya komunitas itu tidak ada catatan yang tertulis dari arsip Belanda. Tetapi tahun 1885 itu sudah ada. Jadi kemungkinan Madrais itu pulang tahun 1880 ke Cigugur, kemudian untuk menikah dengan istri pertamanya Maskinah dari Cirebon, dan kemudian mendiami Cigugur hingga terbentuk komunitas adat yang disebut dengan yang kemudian disebut komunitas adat Madrais ini. Dia merubah cara perlawanannya itu dengan perlawanan menyadarkan kebangsaan dengan kebudayaan. Ternyata perlawanan kultural ini, gerakan kebudayaan ini lebih dianggap berbahaya oleh Belanda dibanding dengan perlawanan fisik. Belum lagi pada periode yang sama, gerakan-gerakan sosial budaya itu juga muncul seperti di Jawa Tengah, Ki Samin Surosentiko. Pada akhir abad 19 itu ada peristiwa di Jawa yang sering disebut dengan peristiwa Samin. Samin atau Surosentiko Samin itu. Samin ini juga sama, dia memiliki pengikut yang banyak di daerah Blora dan sekitarnya. Dan kemudian dia meminta pengikutnya tidak membayar pajak kepada pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya kemudian Samin ditangkap dan dibuang ke Sumatera Barat, ke Sawah Lunto sampai akhir hayatnya. Nah, sepertinya pemerintah Hindia Belanda itu mengkhawatirkan sikap Madrais ini jangan-jangan nanti sama dengan Samin, Surosentiko Samin itu, Samin Surosentiko itu. Ya, lalu diawasi ketat. Belanda juga melancarkan politik adu dombanya tentunya dengan mencoba meredam gerakan-gerakan kebudayaan ini dengan membuat pola divide et imperanya bahwa seolah-olah Madrais ini memunculkan agama baru atau bahkan menyimpang dari agama Islam. Nasib beliau itu sering keluar masuk penjara dikarenakan beliau sering memupuk kesadaran kebangsaan, memupuk kesadaran kemanusiaan. Ketika dalam persidangan
beliau mempertanyakan justru apa hukuman bagi bangsa yang maling harta bangsa lain kalau seorang pencuri ayam saja dihukum gitu. Nah, tanpa panjang lebar lagi maka jawabannya diasingkan di Merauke. Beliau lebih pada menjelaskan ajaran, juga ditambah menuliskan semua paparan-paparan yang beliau sampaikan kepada warga atau keluarga. Nah, dari situ awal dituliskannya manuskrip. Jadi tahun 1870 sampai meninggal. Tulisannya itu sangat susah. Kemudian baru belum lama ini saya mengetahui kenapa beliau membuat tulisan tersendiri gitu. Setelah saya pelajari, tulisan itu memang sengaja dibuat dari percampuran tulisan-tulisan yang ada, terutama se-Jawa Barat, diambil dari ada abad ke-8 sampai seperti Cirebon Girang, Kabantenan, terus Carita Parahyangan, itu digabung dan ada beberapa tulisan dari yang sudah saya terjemahkan itu sebanyak kurang lebih 50.000 halaman. Itu saya melihat ada beberapa dari Karo, dari Lampung, dari Palawa. Memang tujuannya orang lain tidak bisa baca, terutama Belanda gitu. Jadi beda dengan cacarakan pada umumnya. Saya sudah menulis kurang lebih 23 tahun sendiri. Sampai sekarang sekitar ya kurang lebih 50.000 halaman. Tapi masih ada satu lemari yang belum saya belum bisa. Karena memang saya hanya menulis sendiri, itu pun sudah 23 tahun ya bisa dilihat nanti di tempatnya. Dalam periode Rama Madrais memang beliau menghasilkan karya-karya manuskrip yang berupa tuntunan gitu. Nah, di periode Pangeran Teja beliau mengupas tuntunan itu dengan memedarkan langsung secara lisan. Nah, pada periode Pangeran Jatikusuma, mengapa dikatakan sebagai Rama Panyusun? Karena pada periode Pangeran Jati, beliau mendapat tugas untuk mensistematisir ajaran sesuai dengan bahasa kekinian. Dasarna anu janten ajaran disebat pikukuh tilu nyaeta eusina hiji ngaji badan, dua iman kana tanah taneuh, tilu ngiblat ka ratu, tilu dua opat lima genep. Hartosna anu salaminang berkaitan sareng jiwa manusia dina kamanusaanana. Ieu ajaran anu dijudulan atau didasaran pikukuh tilu atanapi tritangtu. Tritangtu ka diri, tritangtu ka alam, tritangtu kanu maha kawasa. Di Sunawiwitan mah ngajaga cara ciri bangsa sareng cara ciri manusia. Cara ciri bangsa aya rupa, basa, adat, aksara sareng budaya. Cara ciri manusia aya welas asih, undak usuk, tata krama, budidaya, budi basa, wiwaha, yudana raga. Ieu anu kadah sadidinten dianggo dipraktekeun. Dugikeun kan akhirna tiap sonten kedah ngayakeun tekad olah rasa. Hartosna ngararaoskeun seperti sonten ieu tadi sajuruning beurang 20 jam teh
geus ngalakukeun naon, naha positifna anu seueur teh naha negatifna. Margi moal isal antar positif sareng negatif. Namun margina aya raga badag sareng raga halus, aya jasmani sareng rohani. Eta mah sasarengan. Mung kantun panginten milih-milih dina milahna kumaha. Nah bade nyanak positifna tah dina perilaku teh naha resep kana negatifna. Kantun kitu panginten. Kalau kita baca satu ajaran dari Pikukuh Tilu itu, terutama tentang ngaji badan dan iman kana tanah itu. Setelah saya membaca itu, saya kok menduga sebetulnya Madrais itu mengajarkan nasionalisme. Nasionalismenya itu dibikin menjadi sesuatu yang lebih mudah diterima oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu digunakanlah ajaran-ajaran dengan bahasa daerah yang kemudian diberi nama ngaji badan dan iman kana tanah itu. Nah, ngaji badan intinya itu kita menyadari diri kita ini siapa, kita tinggal di mana. Iman kana tanah itu kita tinggal di mana. Ngaji badan itu kita ini siapa. Nah, dari situ kemudian Madrais sebetulnya ingin mengajarkan nasionalisme kepada masyarakat pengikutnya yang kelas menengah ke bawah itu. Kemudian memang diajarkan kemudian oleh penerus-penerusnya. Jadi setelah Rama Madrais meninggal 1939 itu Pangeran Teja Buana, Rama Teja itu kemudian mengajarkan itu. Kemudian Rama Jatikusuma melengkapi semua ajaran-ajaran itu sehingga menjadi ajaran kedaerahan yang ada sekarang. Zaman Jepang itu pada periode yang menurun kembali. Kami mendapatkan perlakuan yang diskriminasi juga. Tahun 64 mendapat petunjuk dari leluhur bahwa dengan simbol istilah harus berlindung di bawah cemara putih. Dan kami juga mendengar mengikuti tuntunan dari leluhur bahwa harus berlindung atau berteduh di bawah cemara putih. Artinya kami berpindah agama, ada yang ke Kristen, ada yang ke Katolik. Pada masa 60-an, awal 60-an ya, 1960-an. Setelah dekret presiden 1959, kemudian Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Nah, kemudian kan situasi nasional memanas pada masa itu. Nah, tuduhan-tuduhan kepada para penghayat aliran kepercayaan di semua daerah di Indonesia itu adalah mereka pengikut PKI tuduhannya. Nah, tidak tertutup pada kelompok ini, tuduhannya mereka PKI komunis gitu. Orang-orang kepercayaan, pengikut aliran kepercayaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu semua dulu dituduh sebagai pengikut PKI. Nah, kebetulan Rama Teja itu sedang sakit pada masa itu, dan kemudian dia diobati di sebuah rumah sakit yang milik Katolik. Nah, pada saat itulah kemudian Teja Buana ini seperti teringat bahwa ada ramalan dari Madrais yang mengatakan bahwa suatu saat nanti kita harus niuhan di bawah cemara bodas. Jadi niuhan berteduh di bawah cemara pohon cemara yang berwarna putih. Nah, Teja Buana, Pangeran Teja Buana, Rama Teja ini mentafsirkan itu bahwa kita harus berpindah menjadi pengikut agama Kristen atau Katolik gitu. Maka tahun 1964 itu Teja Buana mau berpindah memeluk agama Katolik. Nah,
berbondong-bondonglah semua umatnya kemudian di sekitar Cigugur itu kemudian memeluk agama Katolik. Kalau kita lihat di Jawa, pada tahun 1966 itu banyak pengikut aliran kepercayaan yang ditangkap dan dibunuh karena mereka dianggap PKI. Tetapi itu terjadi di Jawa, tidak terjadi di Cigugur dan sekitarnya. Mengapa? Karena orang Cigugur sebagian besar sudah memeluk agama, menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Islam. Akibatnya Cigugur bebas dari pembunuhan pada tahun 66 itu, pemberantasan PKI itu. Jadi secara tidak sengaja apa yang dilakukan Teja Buana tahun 64 itu, 1964 itu membuat rakyat Cigugur itu selamat. Kemudian nanti Jatikusuma, Pangeran Jatikusuma, Rama Jati itu baru mendirikan Patsku tahun Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang tahun 1980-81 begitu. Nah, itu yang mungkin realisasi dari ramalan Madrais yang Kebo mulai ke Pakandangan itu. Jadi setelah ngiuhan ya sudah kita kembali lagi, setelah angin badai selesai kita kembali lagi mulai ke Pakandangan tadi itu menjadi pengikut adat istiadat lagi. Ya, harapan saya diakui saja Pak, diakui. Jadi lebih baik suatu saat nanti di KTP mereka itu ditulis saja. Jadi agama _2 Sunda Wiwitan misalnya. Nah, kami mengharapkan negara hendaklah cepatlah membuka mata hati. Masih banyak komunitas adat yang tidak mendapat perlindungan yang layak oleh negara. Kehadiran negara secepatnya untuk melegalisir atau mengakui hukum-hukum adat. Karena nonsen Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kalau Indonesia atau sebagai negara bangsa kita tidak mengakui dan mengakomodir hukum-hukum adat.